Di sebuah lembah terpencil, tersembunyi di balik rimbunnya hutan dan kabut pegunungan, terletaklah desa sunyi. Nama itu sendiri sudah menyimpan aura misteri dan ketidaknyamanan. Rumah-rumah kayu berjajar tanpa penerangan yang layak, dan suara binatang malam seringkali terdengar lebih dominan daripada bisikan manusia. Di desa sunyi sendiri sudah dikenal sebagai desa pamali tumbal, dan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Akarnya terentang jauh ke masa lalu, berawal dari sebuah masa kelam yang hampir memusnahkan desa tersebut. Dahulu kala, desa sunyi tidaklah sunyi seperti sekarang. Ia adalah desa yang makmur, dikaruniai tanah subur dan hasil panen melimpah. Namun, kemakmuran itu menarik perhatian makhluk-makhluk tak kasat mata dari dimensi lain. Konon, di bawah tanah desa terdapat sebuah gerbang kuno yang tak sengaja terbuka, membebaskan entitas gelap yang haus energi dan kekuasaan. Pada awalnya, makhluk-makhluk ini hanya menimbulkan gangguan kecil. Tanaman layu secara misterius, ternak mati tanpa sebab jelas, atau suara-suara aneh di malam hari. Namun, lama-kelamaan, gangguan itu berubah menjadi malapetaka. Wabah penyakit aneh melanda, merenggut nyawa banyak penduduk, terutama anak-anak. Sungai-sungai mengering, tanah menjadi tandus, dan kelaparan mengancam. Desa sunyi benar-benar diambang kehancuran. Dalam keputusasaan yang mendalam, para tetua desa mencari petunjuk dari alam dan kekuatan gaib. Mereka melakukan berbagai ritual dan memohon pertolongan. Akhirnya, salah seorang tetua, seorang dukun sakti bernama Mbah Wirya, mendapat wahyu dalam mimpinya. Wahyu itu menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk meredakan amarah entitas gelap tersebut adalah dengan memberikan persembahan, bukan persembahan biasa, melainkan nyawa manusia, darah dan daging dari penduduk desa sendiri. Mbah Wirya dengan berat hati menyampaikan wahyu itu kepada para penduduk. Awalnya, ide ini ditolak mentah-mentah. Bagaimana mungkin mereka mengorbankan salah satu dari mereka sendiri? Namun, dengan kondisi desa yang semakin memburuk dan kematian yang terus berlanjut, keputusasaan akhirnya mengalahkan nurani. Persembahan pertama dilakukan. Seorang sukarelawan muda yang berani mengorbankan dirinya demi keselamatan desa. Ajaibnya, setelah itu, wabah perlahan mereda, hujan turun kembali, dan tanah mulai subur lagi. Penduduk desa terpaksa percaya. Mereka meyakini bahwa pengorbanan itu adalah harga yang harus dibayar untuk kelangsungan hidup mereka. Sejak saat itu, tradisi pamali tumbal lahir dan mengakar kuat. Setiap tahun, entitas gelap itu menuntut upeti berupa nyawa manusia. Para pemimpin desa yang kemudian dikenal sebagai Ki Jagat ditugaskan untuk menjaga dan menjalankan tradisi mengerikan ini. Mereka bergiliran menjadi perantara antara desa dan makhluk gaib tersebut. Seiring waktu, alasan dan tujuan sebenarnya dari tumbal ini mulai kabur, tercampur dengan takhayul dan ketakutan. Penduduk hanya tahu bahwa jika mereka tidak menuruti, malapetaka akan kembali. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Ki Jagat yang jahat di kemudian hari. Ia tidak lagi berinteraksi dengan entitas gelap demi keselamatan desa, melainkan menjalin persekutuan untuk kekuasaan dan keuntungan pribadi. Ia memanipulasi ketakutan penduduk, mempertahankan tradisi pamali tumbal sebagai alat untuk menjaga kekuasaannya, sementara kebenaran tentang makhluk jahat dan kesepakatannya terkubur dalam-dalam di balik tabir ketakutan dan mitos kuno. Karena sudah turun-temurun cerita tentang pamali tumbal di desa sunyi. Setiap tahun, konon desa harus mempersembahkan seorang tumbal kepada penguasa kegelapan yang menjaga kesuburan tanah dan keselamatan desa. Jika tidak, malapetaka akan menimpa. Gagal panen, penyakit aneh, bahkan kematian mendadak. Tahun ini, kegelisahan menyelimuti desa lebih tebal dari biasanya. Sudah beberapa bulan berlalu, namun Ki Jagat belum mengumumkan siapa yang akan menjadi tumbal.
Para penduduk saling berbisik cemas, menatap anak-anak dan keluarga mereka dengan perasaan takut yang tak terlukiskan. Di tengah kecemasan itu, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ia dikenal pemberani dan memiliki hati yang bersih. Arya tidak pernah mempercayai sepenuhnya cerita tentang tumbal. Baginya, itu hanyalah tradisi kuno yang menakut-nakuti dan memberikan kekuasaan lebih kepada Ki Jagat. Ia curiga ada sesuatu yang disembunyikan di balik ritual tahunan itu. Suatu malam, Arya tidak bisa tidur. Rasa penasaran dan kekhawatiran mendorongnya untuk bertindak. Ia memutuskan untuk mengawasi rumah Ki Jagat, berharap menemukan petunjuk tentang ritual tumbal. Dengan hati-hati, ia menyelinap melalui kegelapan, bersembunyi di balik pepohonan rindang di sekitar rumah kepala desa. Dari celah dinding bambu, Arya melihat Ki Jagat sedang berbicara dengan sosok yang mengerikan. Cahaya redup dari lampu minyak hanya menerangi sebagian wajah makhluk itu, namun Arya bisa merasakan aura jahat yang terpancar darinya. Suara serak dan rendah makhluk itu membuat bulu kuduk Arya berdiri. Ia mendengar Ki Jagat menjanjikan persembahan terbaik tahun ini sebagai imbalan atas kemakmuran desa. Arya terkejut. Ia tidak menyangka Ki Jagat benar-benar bersekutu dengan makhluk seperti itu. Selama ini, kepala desa selalu berbicara tentang menjaga tradisi leluhur dan menyenangkan dewa-dewa penjaga desa. Ternyata, semua itu hanyalah kebohongan belaka. Malam berikutnya, Arya kembali mengawasi. Kali ini, ia melihat Ki Jagat dan beberapa pengikutnya membawa seorang gadis muda menuju hutan keramat di ujung desa. Gadis itu tampak ketakutan, air mata membasahi pipinya. Arya mengenali gadis itu, namanya Sari, anak dari seorang petani miskin yang baik hati. Tanpa pikir panjang, Arya mengikuti mereka. Ia bersembunyi di balik batu besar saat Ki Jagat memulai ritual di sebuah altar batu kuno. Dengan suara lantang, Ki Jagat memanggil nama penguasa kegelapan, menjanjikan Sari sebagai tumbal. Saat Ki Jagat mengangkat pisau upacara, Arya tidak bisa tinggal diam lagi. Ia melompat keluar dari persembunyiannya, berteriak menghentikan ritual itu. Para pengikut Ki Jagat terkejut dan berusaha menangkap Arya, namun dengan gesit ia menghindar dan berlari menuju altar. "Ki Jagat, apa yang kau lakukan? Ini bukan tradisi, ini kejahatan," seru Arya dengan berani. Ki Jagat tertawa sinis. "Kau tidak mengerti anak muda, ini demi keselamatan desa. Jika kita tidak memberikan tumbal, malapetaka akan datang." "Kebohongan, aku melihatmu berbicara dengan makhluk jahat itu. Kau bersekutu dengannya, bukan dengan dewa-dewa," balas Arya, menunjuk ke arah hutan gelap di mana makhluk itu menghilang. Para penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Mereka selama ini merasa ada yang aneh dengan ritual tumbal, namun tidak berani mempertanyakan kekuasaan Ki Jagat. Kata-kata Arya membuka mata mereka. Terjadi perdebatan sengit antara Arya dan Ki Jagat. Arya berusaha meyakinkan penduduk desa bahwa mereka telah dibohongi selama bertahun-tahun. Ia menceritakan apa yang dilihatnya dan bagaimana Ki Jagat menggunakan tradisi tumbal untuk keuntungan pribadinya dan kekuasaannya. Akhirnya, keraguan mulai tumbuh di hati para penduduk. Mereka melihat ketulusan di mata Arya dan kebohongan yang terpancar dari wajah Ki Jagat yang marah. Beberapa orang mulai berani memihak Arya. Merasa terdesak, Ki Jagat memerintahkan para pengikutnya untuk menangkap Arya. Namun, kali ini beberapa penduduk desa justru melindungi Arya. Terjadilah keributan dengan sebagian penduduk membela Arya dan sebagian lagi masih setia pada Ki Jagat. Dalam kekacauan itu, Sari berhasil melarikan diri. Arya melihat kesempatan itu dan mengajak penduduk yang berpihak padanya untuk menangkap Ki Jagat. Setelah perjuangan singkat, mereka berhasil melucuti senjata Ki Jagat dan mengikatnya. Sejak saat itu, kebenaran tentang persekongkolan Ki Jagat dengan makhluk kegelapan terungkap sepenuhnya.
para penduduk desa merasa marah dan tertipu. Mereka memutuskan untuk mengusir Ki Jagat dari desa dan mengakhiri tradisi tumbal yang mengerikan itu. Arya, dengan keberanian dan kejujurannya, telah menyelamatkan Sari dan membuka mata penduduk desa Sunyi. Desa itu perlahan mulai berubah. Rasa takut digantikan dengan harapan, dan kegelapan malam tidak lagi terasa begitu mencekam. Mereka belajar untuk percaya pada kekuatan persatuan dan keberanian untuk melawan kejahatan, tanpa harus mempersembahkan nyawa manusia sebagai tumbal. Kisah tentang pamali tumbal di desa Sunyi menjadi pelajaran berharga bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya meskipun tersembunyi di balik tradisi yang paling menakutkan sekalipun.